Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pada tahun 79 itu sudah ada keputusan muktamar untuk kembali ke hiptoh, artinya melepaskan fungsi sebagai partai politik. Dan kita tidak perlu lagi berpolitik dalam konteks kompetisi kekuasaan. Ada beberapa yang sempat diributkan adalah tentang SF yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tentang TOA. Kita tahu bahwa Menteri Agama adalah juga saudara atau adik kandung dari Gus Yahya. Gus Yahya diundang oleh American Jewish Committee. Ya. Nah pada saat itu untuk berpidato, namun katanya materinya ditolak. Bukan soal ditolak, saya ini dianggap sebagai wild card. Yang tadinya saya diminta untuk pidato, lalu dirubah jadi wawancara. Supaya saya nggak ngomong yang enggak. Terlahir dengan nama Yahya Cholil Stakuf dari pasangan Kiai Haji Muhammad Cholil Bisri dan Nyai Haji Salamah, kakak kandung dari Menteri Agama Yakut Cholil Kumas ini lebih dikenal dengan sapaan Gus Yahya. Sejak kecil ia telah dikenalkan dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama oleh sang ayah. Kedekatannya dengan Gus Dur membuat Gus Yahya semakin intens bergelut di Nahdlatul Ulama hingga mengantarkannya menjadi ketua PBNU periode 2022 hingga 2027. Tak hanya itu, ia juga pernah berkiprah sebagai juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Nama Gus Yahya juga dikenal di kancah internasional. Berkat kegigihannya menyuarakan tentang perdamaian, Gus Yahya berhasil mendapatkan apresiasi tinggi dari tokoh perdamaian dunia dalam perhelatan International Religious Freedom Summit di Washington DC, Amerika Serikat. Lantas bagaimana ya kepemimpinan yang dihadirkan Gus Yahya untuk memperkuat toleransi di Indonesia dan dunia? Selengkapnya di Susi Cek Ombak. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Nah, kawan Susi, kita sudah melaksanakan aturan protokol kesehatan di mana kami semua sudah tes PCR dan juga ruangan sudah disterilkan. Maka hari ini saya melaksanakan wawancara dengan tamu kita yang luar biasa, Gus Yahya, yang mana beliau pada bulan Januari kemarin dilantik menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Selamat datang di Susi Cek Ombak, Pak Gus Yahya. Dua presiden memakai beliau dulu menjadi jubir Gus Dur, kemarin oleh Pak Jokowi periode pertama menjadi penasehat tim presiden. Saya pikir hal yang luar biasa. Pasti banyak hal-hal yang luar biasa di Gus Yahya ini yang akan kita gali. Nah, Gus pada saat pelantikan itu ingin memperkuat toleransi, membuat NU ini juga menjadi organisasi yang sudah dikenal di depan tentang perdamaian, kesetaraan sosial, juga toleransi antar umat beragama di dunia ini. Nah, menurut Gus Yahya ini bagaimana? Sebetulnya toleransi ini kebutuhan baru. Dulu itu orang nggak begitu butuh toleransi. Sekitar 100 tahun yang lalu, masyarakat internasional baru sesudah Perang Dunia Kedua membuat konsensus untuk menciptakan satu tatanan yang memungkinkan kita semua hidup berdampingan secara damai. Tetapi karena ini barang baru, impuls untuk intoleran itu masih ada di semua pihak. Nah, maka kita tidak boleh menjadikan ini sebagai sesuatu yang istilahnya taken for granted. Ini sesuatu yang harus terus-menerus kita rawat, kita perjuangkan karena ini baru sekarang karena kita ini tidak punya pilihan selain harus hidup bersama, ya kita harus cari cara supaya bisa hidup bersama dengan damai. Nah, katanya pengkaderan Gus ini untuk menjadi ketua NU sebetulnya sudah dilakukan sejak awal nih Gus. Ceritanya bagaimana?
Ya, saya ini mungkin sudah NU sejak sebelum lahir kira-kira ya, karena kakek saya sudah NU sejak sebelum lahir. Karena kakek pendiri. Kakek saya sudah NU, kemudian kakek saya mencarikan menantu untuk ayah saya juga dari orang NU. Ya. Maka ya saya kemudian ya lahir di tengah. Cari menantu NU itu diharuskan gitu, Gus. Itu kan tidak toleran namanya. Iya, iya. Sama kebutuhan anak. Saya bilang ini kebutuhan baru. Karena dulu masih seperti itu memang. Jadi dulu itu kiai-kiai itu biasanya cari menantu dari sesama aliran, kiai, sesama organisasi gitu ya, begitu. Gus. Oke. Tahun 71 itu pemilu, NU masih partai, saya baru umur 5 tahun dan saya sudah diajak untuk ikut nonton kampanye di mana-mana waktu itu. Jadi ya identitas ke-NU-an itu sendiri seperti sudah jadi bagian dari saya. Oke. Katanya juga dekat dengan Gus Dur ini memang sudah dikenalkan atau didekatkan dari awal muda. Ya kebetulan saja karena Gus Dur berteman sangat dekat dengan paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Kemudian paman saya ini juga kagum sekali kepada Gus Dur. Ya. Beliau bahkan sebelum Gus Dur mulai menjadi berita di mana-mana, paman saya sering suka cerita tentang Gus Dur kepada saya. Sehingga ya saya sejak lama, sejak saya remaja, saya sudah mendengar tentang Gus Dur dari paman saya dan mulai tertarik. Walaupun belum tahu waktu itu ya, awal-awal belum tahu apa sih yang dipikirkan Gus Dur. Ya. Terus menyadari waktu diajak menjadi jubir Gus Dur, menyadari kekaguman Gus sama Gus Dur ini, bagaimana ceritanya? Apa pola pikir Gus Dur yang sangat membuat Anda menjadi kagum dengan Gus Dur dan mengidolakan Gus Dur, kemudian bersedia menjadi jubir beliau? Ya kalau soal pemikiran Gus Dur itu sudah sejak lama sebelum itu. Jadi Gus Dur jadi ketua NU, ketua umum PBNU itu tahun 84. Saya baru saja lulus SMA. Saya dulu di SMA itu sikap saya cenderung fundamentalis sebetulnya. Oke. Iya, jadi ya pernah ribut juga dengan teman-teman non-muslim di SMA. Gitu. Nah, tapi kemudian saya punya kesempatan untuk mengenal Gus Dur secara langsung. Di samping sebelumnya udah tertarik dengan artikulasi Gus Dur. Nah, karena saya kemudian bergaul dengan Gus Dur lebih dekat, saya melihat pikiran Gus Dur lebih masuk akal. Kemudian saya berubah dan mengikuti arah yang dicontohkan oleh. Beliau kan realistik, pragmatis kalau saya lihat pola-pola pemikiran satu sisi beliau. Ya, tapi beliau juga melihat sangat jauh ke depan apa yang Visioner. Mungkin di masa depan. Gitu. Ya. Saya sebetulnya mulai bertemu langsung dengan Gus Dur pertama kali tahun 87. Dan sejak itu saya cukup dekat bergaul dengan Gus Dur. Sehingga sebelum Gus Durian yang sekarang dibina oleh Lisa ini, kita sudah jadi Gus Durian. Jadi sebetulnya saya bisa bilang bahwa generasi aktivis NU, generasi saya ini semuanya sudah Gus Durian. Ya, hampir semuanya karena saya pikir pola-pola pikir Gus Dur ini memang sangat relevan dengan pola pikir anak-anak hari ini yang mengarahnya ke pragmatis. Betul. Dan praktikal gitu loh. Bukan hanya memberikan wawasan tentang apa yang mungkin, apa yang seharusnya, tapi beliau memberikan bukti bahwa ini ada prospek besar. Sisi kalau kita humanisme beliau itu yang saya pikir sangat cocok dengan anak-anak muda sekarang. Betul. Jadi saya lihat anak-anak muda sekarang ini kan lebih humanisme, environmentalis, jadi lingkungan dan kemanusiaan itu menjadi hal yang utama. Betul. Nah kalau begitu Gus ini akan bawa NU lebih ke sana begitu arahnya atau bagaimana? Ya Gus Dur. Gus Dur. Menarik kawan Susi. Itu. Jadi, makanya ketika ditanya apa yang ini mau dibawa kemana NU ini, saya bilang dengan singkat menghidupkan Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur. Karena saya sendiri yakin bahwa memang masa depan yang masuk akal itu adalah masa depan seperti yang
dipahami oleh Gus Dur, yaitu masa depan kemanusiaan universal. Kemanusiaan universal dan lingkungan ini juga harus menjadi tantangan tersendiri loh Gus. Ya, karena bagian apakah dari itu, NU akan masuk ke dalam situ juga? Ya, karena manusia tidak bisa survive kalau dia tidak memelihara lingkungan hidupnya. Nah Gus, mungkin cerita tentang anak perubahan. Saya juga dapat info nih. Gus Yahya ini dianggap anak perubahan. Kenapa, maksudnya apa itu Gus? Ya seperti saya ilustrasikan tadi. Tadinya sebelum saya kenal dan bersentuhan dengan Gus Dur, saya tidak seperti saya yang sekarang ini. Ya, makanya saya bilang saya anak perubahan karena saya merasa saya berubah. Berubah dari tadi, oke. Ya, dan saya melihat teman-teman saya segenerasi juga semuanya berubah. Ya. Jadi rata-rata mereka yang aktif di NU terutama berubah karena arah baru yang berhasil ditegakkan oleh Gus Dur di bawah kepemimpinannya itu. Nah, dan memang masa-masa antara 80-an, 90-an itu menandai satu era perubahan yang cukup dramatis. Betul, ya. Ingat saya itu, ya. Betul Gus. Nah, disitulah saya merasa sebagai anak perubahan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Salah satu kelebihan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah kewajiban membela negara juga sama pentingnya dengan kewajiban membela agama. Bagian dari itu. Bagian dari membela agama. Kalau kita melawan negara itu sama dengan menyerang agama. Nah Gus, kembali lagi kita ngobrol. Bicara soal NU ini kan tidak bisa lepas dari profil pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Kiai yang sangat berwibawa dan juga sangat mulia. Perangainya mempunyai semangat nasionalisme yang juga sangat tinggi. Nah kemudian tadi Gus sudah ngobrol juga ingin mengambil nilai-nilai keteladanan yang akan diambil dari selain Gus Dur tentunya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Seperti apa yang ingin di... Ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah tokoh utama dari satu generasi yang mewakili gelombang besar kebangkitan intelektual di kalangan pesantren. Jadi sebelum itu sebetulnya perkembangan wacana keilmuan yang tinggi di lingkungan pesantren itu belum merata. Nah pada zaman generasi Kiai Hasyim Asy'ari inilah ini ada gelombang besar kiai-kiai atau santri-santri yang bukan hanya terdidik di pesantren saja, tapi juga menikmati pendidikan di luar negeri. Ya. Pada waktu itu yang menjadi pusat intelektual itu adalah Hijaz, Makkah, Madinah. Ya. Nah Kiai Hasyim Asy'ari adalah tokoh utama dari generasi itu. Yang kemudian beliau berperan sebagai guru besar dari kiai-kiai yang lain. Nah, maka satu hal yang sangat kuat menjadi karakter Kiai Hasyim Asy'ari adalah disiplin keilmuannya. Jadi beliau sangat hati-hati di dalam membuat keputusan berdasarkan pertimbangan keilmuan yang beliau miliki. Ya. Tetapi di sisi lain, beliau juga sangat terbuka kepada gagasan-gagasan inovatif. Itu sebabnya beliau pada akhirnya kemudian menyetujui usulan dari salah seorang muridnya yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk mendirikan organisasi ulama ini. Ya. Karena ini sebetulnya inovasi luar biasa, Bu. Tidak ada dalam sejarah sebelumnya itu ada organisasi ulama, itu tidak ada. Ini bid'ah besar. Jadi inovasi besar ini. Tapi itu pun beliau Kiai Hasyim Asy'ari karena beliau masih punya guru yang masih ada, masih hidup pada waktu itu, yaitu Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan. Beliau tidak meninggalkan keharusan untuk meminta pertimbangan dari gurunya. Nah ini adalah segitiga hubungan yang menurut saya menjadi nilai yang fundamental di dalam pergerakan Nahdlatul Ulama ini. Kesetiaan kepada disiplin ilmu,
kesediaan untuk membuka diri pada gagasan-gagasan baru dan penghormatan kepada guru yang terus-menerus menjadi pembimbing spiritual. Dan mendirikan organisasi pada zaman itu memang sebuah ide yang saya pikir sangat baru, inovatif. Terutama di kalangan ulama. Ya. Karena belum pernah sebelumnya ada organisasi ulama, belum pernah. Gitu. Karena ulama lebih kepada individual, kadang-kadang sektorial bahkan seperti itu ya, Gus. Betul. Makanya seperti Ki Ahmad Dahlan yang beliau dirikan, Muhammadiyah ini bukan organisasi ulama. Ya. Ini adalah pergerakan untuk pembaharuan pendidikan. Saya kira karakter seperti Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah rujukan utama yang harus terus diingat oleh para aktivis NU. Dan kalau melihat Nahdlatul Ulama sekarang ini kan hampir 50% dari Muslim Indonesia tuh menyebut dirinya saya adalah NU. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus Yahya, kenapa NU bisa begitu besar? Ya, saya kira karena memang tradisi NU dimulai dari para ulama, tapi tradisi keulamaan itu sendiri adalah sesuatu yang menyatu dengan budaya lokal, sehingga gestur kemudian orientasi keagamaan dari kalangan ulama NU ini terasa lebih nyaman bagi warga Muslim di Indonesia ini, karena mereka merasa bisa lebih relate kepada arahan-arahannya. Oh, ini memang ya budaya kita sendiri gitu. Gus Yahya ini pernah membuat statement yang saya pikir menjadi rujukan atau bahkan dikagumi, statement Gus yang mengatakan bahwa Islam itu pada akhirnya atau agama pada akhirnya pada saat itu menyebar ke negara itu akan ada seperti domestikasi daripada agama itu sendiri. Bukan berarti dijadikan seperti budaya lokal, tapi bahwa budaya lokal akan mengadaptasi dan agama ini juga diadop sesuai dengan tadi, sehingga merasa relevan, merasa related to it itu. Nah, itu menurut Gus Yahya di sini apakah karena Kiai Hasyim Asy'ari juga kan memfatwakan bahwa membela tanah air itu adalah sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan oleh bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salah satu sebabnya? Ya jelas, karena agama ini kan dari Tuhan. Tapi agama harus dihidupi di tengah-tengah kehidupan nyata di dalam masyarakat. Kalau kehidupan nyata dari masyarakat itu tidak bisa kita pelihara kemaslahatannya, agama juga tidak bisa hidup. Ya. Maka agama dengan sendirinya membutuhkan integritas masyarakat. Itu sebabnya cinta tanah air, karena tanah air ini adalah basis dari kehidupan masyarakat, dari kemaslahatan masyarakat. Tanpa basis kehidupan masyarakat yang baik, agama juga tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, seperti sekarang kita lihat di tengah-tengah kekacauan di Timur Tengah, kita tidak bisa melihat bahwa agama berkembang dengan baik di sana, karena masyarakatnya tidak bisa kacau, tidak bisa berdamai, memelihara kemaslahatannya, hidup bersama. Betul. Kita perlu ingat bahwa agama di mana-mana memang kemudian mengalami kalau istilah Gus Dur sebetulnya pribumisasi. ya, Termasuk Islam. Islam yang berkembang di Arab itulah adalah Islam sudah dipribumisasikan dengan budaya Arab. Jadi bercampur dengan kebudayaan mereka. Nah, kalau kita lihat asal usulnya aja cukup jelas, karena dikatakan Islam itu agama Ibrahimiyah, dari tradisi Ibrahim. Ibrahim ini Babilonia. Ya. Tapi dibawa ke Arab jadi Islam sebagaimana yang terlihat di Arab. Berarti sudah mengalami pribumisasi dari Babilonia ke budaya Arab, dari orang-orang Arab. Nah, makanya ketika masuk ke sini ya kita tidak perlu kiko dengan budaya kita sendiri, untuk mengadaptasi agama dengan budaya kita. Ya, tapi tetap dengan integritas atas agama itu sendiri. Ya, jelas dengan pemahaman tentang apa sih nilai-nilai fundamental dari agama ini yang tetap harus kita pegang teguh. Nah, kalau kita bicara poin-poin tadi, kadang-kadang kan di masyarakat ini banyak persepsi yang membawa ke kiri, ada yang membawa ke kanan, gitu kan? Ada yang membawa ke sini, ada yang membawa persepsinya ke sana, gitu. Termasuk misalnya
jangan ke Arab-Araban atau Tuhan bukan orang Arab. Saya juga sempat mendengar tentang statement Gus Yahya. Nah, di sini saya melihat bahwa salah satu kelebihan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah mengatakan nasionalisme atau membela tanah air itu adalah bagian daripada iman kita kepada Tuhan. Nah, kewajiban membela negara juga sama pentingnya dengan kewajiban membela agama. Bagian dari itu. Bagian dari membela agama. Kalau kita melawan negara itu sama dengan menyerang agama. Kalau cerita tentang kembali kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai ulama besar, pada saat perjalanan NU itu berubah kan menjadi partai, Gus. Itu kira-kira ada visi atau misi apa pada saat itu? Kenapa merubah organisasi ulama menjadi partai? Ini yang saya kira mungkin masyarakat banyak termasuk warga NU sendiri juga perlu mengenali ya. Ada tokoh sangat strategis lain selain Kiai Hashim Asy'ari yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Hasbullah ini sebetulnya adalah tokoh intelektual yang memperkenalkan inovasi-inovasi strategis bagi masyarakat NU. Dulu itu Bu, yang namanya Nahdlatul Ulama itu ya organisasi ulama. Hanya ulama saja yang menjadi anggota. Itu hanya kiai. Bukan masyarakat umum. Bukan masyarakat umum. Itu sebabnya tidak mudah untuk berkembang luas. Basisnya di Jawa Timur dan memang sebagian besar anggotanya dari Jawa Timur dan hanya berkembang secara kurang luas di beberapa daerah lain, Jawa Tengah. Di luar Jawa itu hanya mungkin di Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi Selatan misalnya. Nah, menjadikan NU sebagai partai politik itu adalah idenya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, apa dampak dari NU menjadi partai politik? Dampak yang paling terasa adalah bahwa NU menjadi nasional. Karena semua orang yang begitu menjadi partai politik, anggotanya adalah anggota siapa saja yang menyukai idealisme sama. Dan yang punya kepentingan politik yang bisa dititipkan kepada partai itu. Nah, saya kira dimulai dari itulah NU ini menjadi nasional. Ya. Nah, sekarang kita sudah nasional ya sudahlah, kita tidak usah jadi partai politik lagi saja. Sudah nah, kawan Susi, statement terakhir kita gali lagi nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Pada tahun 2018 Gus Yahya diundang oleh American Jewish Committee. Nah, pada saat itu untuk berpidato, namun katanya materinya ditolak. Ada apa di materi itu? Bukan soal ditolak, Bu. Saya ini dianggap sebagai wild card. Tadi menarik statement terakhir dari segmen 2 kita ini, Gus. Kita elaborate sedikit. Tadi Gus bilang karena NU itu menjadi besar ya atas perubahan dari organisasi ulama menjadi parpol. Karena parpol itu anggotanya semua orang yang punya kepentingan politik yang sama, idealisme politik sama, akhirnya menjadi nasional. Tapi Gus bilang karena sudah menjadi nasional, ya ngapain berpolitik gitu. Nah, ini maksudnya apa, Gus? Pada tahun 79 itu sudah ada keputusan muktamar untuk kembali ke khitoh, artinya melepaskan fungsi sebagai partai politik. Ya. Karena memang itu bukan tujuan awal dari didirikannya Nahdlatul Ulama, partai politik itu. Ya, seperti saya katakan tadi, itu adalah strategi Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk menjadikan NU ini menasional. Nah, sekarang kita kembali lagi karena sudah menasional, kita sudah punya jangkauan pengaruh yang luas sampai ke seluruh pelosok negeri. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fungsi awal sebagai organisasi sosial keagamaan. Yang kita urus adalah masalah-masalah nyata di dalam masyarakat. Kita bantu untuk mencari jalan keluar, kita bangun strategi untuk mentransformasikan kehidupan masyarakat ini ke arah yang lebih berkualitas dan seterusnya. Dan kita tidak perlu lagi berpolitik dalam konteks
berkompetisi kekuasaan. Namun kalau saya lihat tanpa kekuatan politik, tanpa influence dari politik itu sulit sekali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat. Ini bagaimana ini, Gus? Ya, ini kan dilema kan, Gus ya. Jadi dulu itu ada istilah politik praktis. Politik praktis. Politik praktis itu artinya berkompetisi sebagai partai politik untuk merebut posisi-posisi politik di dalam pemerintahan. Di dalam NU kemudian berkembang gagasan untuk menjalankan fungsi politik dalam cara yang berbeda. Ya. Dan saya kira saya bisa katakan bahwa sebetulnya inisiator dari pemikiran ini adalah Gus Dur. Karena Gus Dur memainkan fungsi politik bukan sebagai partai politik. Ya. Kita tahu dalam track record Gus Dur selama beliau menjadi ketua umum, hampir semua yang beliau lakukan, manuver-manuver beliau itu politik. Gitu. Ya. Tapi dalam kerangka bukan partai politik. Saya kira fungsi ini yang harus terus kita kembangkan dengan kreatif. Apalagi kalau NU ini seperti tadi disinggung, kita punya konstituen yang kurang lebih separuh dari penduduk Muslim di Indonesia. Ya, lebih dari 50% besar sekali. Muslim Indonesia adalah NU katanya. Betul. Nah, tapi ini kan spektrum masyarakat yang sangat beragam, Bu. Beragam. Dan mereka punya kepentingan politik yang beragam juga. Betul. Di dalam NU itu sendiri. Ya. Nah, maka ya kita harus mengelolanya dengan kreatif. Kita tidak jadikan ini sebagai basis untuk membangun politik identitas NU, tapi kita jadikan ini sebagai satu wahana untuk mengelola berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan kemudian mencari opsi yang kita yakini terbaik untuk kita perjuangkan bagi kepentingan semua masyarakat. Kenapa Gus tekankan ini tentang politik identitas? Ya, karena politik identitas itu menghalangi dialog, Bu. Membuat mentalitas kita menjadi cenderung tribal, gitu, kesuku-sukuan. Ya. Pokoknya Anda berbeda. Ya, pokoknya jadi saya NU, Anda bukan. Gitu. Ya. Kalau Anda bukan NU, pokoknya kita lawan. Gitu. Ya. Apapun alasannya. Ya, gitu. Ya. Misalnya, pokoknya asal seiman, korupsi juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau bukan beriman, nanti tetap aja neraka. Misalnya kalau ini dibawa ke dalam frame politik, itu berbahaya sekali. Masyarakat jelas bisa menjadi terbelah itu, Gus. Kita hidup di dalam masyarakat heterogen dan semua hal harus kita bicarakan dengan rasional. Jadi sebaiknya identitas pun satu, nasional. Jangan kita gunakan politik identitas, termasuk politik identitas NU. Nah, persoalannya memang sampai sekarang ini mindset politik identitas ini masih membayang-bayangi kita. Bahkan kalau kita lihat selama Orde Lama dulu, memang semua basis politik identitas. Makanya dulu ada politik aliran, ada santri, abangan, priai misalnya seperti itu. Ini bagian dari mindset politik identitas. Ini terbawa sampai sekarang. Gus Yahya ini kita sudah dengarkan pola pemikirannya, namun aktivitas beliau dan gerakan beliau yang selama ini juga lumayan kontroversial ya, Gus. Seperti misalnya Gus dengan berani memulai pembukaan diplomasi dengan Israel misalnya. Banyak masyarakat Islam kita menganggap itu sudah melanggar ketabuan umat Islam untuk berhubungan dengan Israel. Jadi kenapa Gus? Dan seperti apa sebetulnya dasar pemikiran sampai Gus melakukan memulai diplomasi dengan Israel? Ya, ini lagi-lagi sebetulnya terkait dengan cara berpikir kita tentang masyarakat heterogen yang identitasnya berbeda-beda. Dulu memang konflik antara Yahudi dengan Islam, Yahudi dengan Arab, ini frame-nya sepenuhnya adalah konflik identitas. Sehingga zero sum. Zero sum, tidak ada dialog. Israel harus terhapus atau Israel menguasai seluruh. Palestina muncul, Israel hilang, itu kan. Semacam itu. Ya. Nah, sekarang kita melihat realitasnya bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita harus cari jalan lain, yaitu perdamaian. Gitu. Ya. Nah, masalahnya kemudian bahwa mindset konflik ini sudah merembes sampai kepada wawasan keagamaan. Di dalam Islam itu
kalau orang tidak musuhan dengan Yahudi, Israel, berarti banyak kamu orang tidak, merasa kurang Islamnya beriman. belum benar gitu ya Persis. Gus. Dosa kalau kamu nggak membenci Yahudi itu. Kira-kira begitu. oke, Itu mindset oke. masih seperti itu. Sebaliknya di kalangan Yahudi juga sama. Orang Ekstremisme Yahudi, kira-kira identitas ini memang ada di semua semestinya agama. harus di Ya makanya saya pikir ya kita harus berani mulai bicara ya. tentang ini. Dan kalau kita berpikir perdamaian tidak bisa bicara dengan satu pihak. Ya, Kita harus bicara dua dengan pihak, semua pihak. ya. Tapi saya hanya ingin masuk pada dimensi agamanya saja. Maka kalau saya ditanya soal solusi politiknya, saya bilang saya tidak punya rekomendasi untuk solusi politik, tapi soal agamanya saja. Nah itu yang kemarin saya coba lakukan, dan itu juga setelah ya berkonsultasi dengan kiai-kiai saya, guru-guru saya. Ya. Jadi karena saya tahu itu berisiko. Pada tahun 2018 Gus Yahya diundang oleh American Jewish Committee. Ya. Nah pada saat itu untuk berpidato, namun katanya materinya ditolak. Ada apa di materi itu? Bukan soal ditolak, Bu. Saya ini dianggap sebagai wild card. Gitu ya. Oke. Ya, apa namanya, kartu liar yang Kartu liar nggak bola. tahu mau kemana bola orang liar ini. yang ya. Ya sementara ya jelas saya ini dari NU, dari Indonesia. Ya. Ya kalau ada orang NU dari Indonesia, kemana mau cari yang bukan pro Palestina kan? Ya, saya kira ini menjadi persepsi dari semua orang, termasuk dari pemimpin AGC itu sendiri. Yang mengajak saya ke sana itu salah seorang teman AGC, tapi memang bukan pimpinan puncaknya. Gitu. Nah maka tadinya disetujui saya datang, tapi kemudian saya di Yerusalem itu sendiri masih diwawancarai oleh pimpinan-pimpinan puncaknya. Saya mau ngomong apa, setelah saya sampaikan, nah kemudian mereka merubah formatnya yang tadinya saya diminta untuk pidato, lalu dirubah jadi wawancara seperti ini. Dan yang mewawancarai saya itu orang yang sudah berteman dengan Gus Dur, namanya Rabbi David Rosen waktu itu. Nah seperti itu, jadi untuk mengendalikan pembicaraan supaya saya nggak ngomong yang enggak kira-kira gitu. Oke. Jadi dianggap takut ini menjadi wild card. Gus juga mendapatkan apresiasi dari tokoh-tokoh perdamaian dunia dalam perhelatan International Religious Freedom di summit di Washington DC. Apa yang Gus sampaikan di forum ini? Ya, saya mengajak untuk berpikir tentang hubungan antar agama ini secara jujur. Bahwa kita ini sebetulnya masih mewarisi mindset permusuhan yang ada di dalam bawah sadar kita semua dan mungkin melembaga di dalam wawasan keagamaan kita. Mari kita bicarakan itu. Nah, untuk bisa mencapai satu tataran kehidupan bersama yang damai, ya pertama-tama mari kita identifikasi dulu nilai-nilai apa yang kita sudah share, yang kita sudah sama-sama pegangi selama ini. Seperti nilai kejujuran, nilai tentang kasih sayang, humanisme, dan itu semua adalah nilai yang kita share bersama-sama. Nah kemudian kita perlu nilai yang menjadi syarat untuk koeksistensi damai, yaitu nilai toleransi. Karena tanpa toleransi kita tidak bisa berdamai. Lepas dari itu, mari saling mentolerir saja. Kita beda ya sudah beda dan saling mentolerir gitu. Nah kawan Susi, kita lanjut tentang toleransi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Kemarin menarik, ada beberapa yang sempat diributkan adalah tentang SF yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tentang TOA. Kalau kita tidak saling mentoleransi, apa jadinya? Ya betul. Konsekuensi realitas masa depan jadinya nanti adalah konflik antara umat beragama ini karena semua orang hidup bertetangga secara heterogen. Nah Gus, tadi kita bahas tentang toleransi. Kemarin menarik, ada beberapa yang sempat diributkan adalah tentang SF yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2022 tentang TOA, tentang suara pengeras suara. Ya kita
tahu bahwa Menteri Agama adalah juga saudara atau adik kandung itu dari masalah itu. Gus Yahya. Jadi masalah. Jadi gimana nih ceritanya, Iya, Gus? ya sebetulnya sih ya agak-agak enak saya ngomong soal ini karena itu urusan adik saya. Tapi sebagai ketua PBNU harus ya, klarifikasikan. pertama kalau Gus. soal Ya. tua ini kan wacana yang sudah lama dan sudah dianggap normal oleh semua orang. Ya. Sebelum ini ada Pak JK, ada yang lain-lain sudah bicara soal perlunya ya. membuat regulasi soal ini. Dan kalau kita lihat misalnya surat edaran yang dibuat Menteri Agama itu di situ cuma istilahnya hanya meminta supaya Menghimbau, masjid-masjid ini himbauan, ya. karena tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi untuk orang yang menolak. Tapi pertama-tama Bu, yang mendasar adalah bahwa kita ini butuh lebih jujur untuk melihat hubungan kita satu sama lain, umat Islam dan umat yang lain. Apa hal-hal yang dirasa mengganggu. Dirasa membuat yang lain keberatan, ini kita perlu saling jujur karena memang nyatanya ada, tidak usah kita ingkari, perlu kita bicarakan. Kemudian yang kedua, kita harus melihat masa depan yang realistis. Kalau kita tidak saling mentoleransi, kalau kita tidak saling berempati kepada yang lain, apa jadinya? Ya, betul. Konsekuensi realitas masa depan, jadinya nanti adalah konflik yang tidak berstruktur antara umat beragama ini karena semua orang hidup bertetangga secara heterogen. Saya kira mungkin dalam hal ini ya umat Islam sebagai mayoritas, ya mari kita ambil posisi memberikan teladan kepada yang lain. Makanya tidak ada sanksi, tapi ini ajakan untuk memberikan teladan. Kita tidak usah saling nunggu untuk siapa yang mulai toleran dulu, tapi kita berikan teladan, nanti yang lain akan mudah-mudahan akan dengan lebih mudah mengikuti. Nah Gus, toleransi itu tadi kan kita bicara bahwa kadang-kadang masyarakat yang berbeda-beda ini menerima toleransi juga tergantung daripada persepsi yang mereka dapatkan dari tokoh-tokoh yang menjadi panutan mereka. Nah yang saya melihat adalah sekarang ini mungkin elit kita ini masih kurang bicara encouraging dialog atau influencing yang model-model Gus Dur itu kan dengan diam dan caranya yang sebetulnya kalau ngomong tidak banyak beliau tuh. Tapi setiap omongan beliau adalah is a quote. Tentang humanisme, menyadarkan kita, oh ya, apakah ini harus ada dialog nasional dulu, tokoh-tokoh elit gitu. Mungkin NU menjadi leader. Iya, jadi memang orang mau toleran itu kalau dia merasa aman, merasa percaya diri bahwa kepentingannya tidak terganggu. Tapi sekarang kita berhadapan dengan fakta, dengan realitas bahwa masyarakat memang heterogen, yang memang ada identitas kelompok yang aktif di dalam masyarakat, bukan hanya dalam mindset tapi juga dalam lingkaran-lingkaran aktivitas sehari-hari mereka. Nah, kita harus lakukan sesuatu untuk memberi jaminan keamanan pada setiap orang. Tapi juga harus dengan parameter yang jelas, Bu. Jadi misalnya kalau urusan pribadi ya enggak usah kita persoalkan. Tiap hari saya katakan kalau soal celana cingkrang, jidat hitam, ya terserah saja, celana cingkrang, celananya sendiri, jidat-jidatnya sendiri, terserah saja gitu. Tapi parameternya harus bahwa kita itu tidak boleh melawan negara, kita harus taat hukum, kita harus menghargai kesetaraan hak antara sesama. Gus, tempo hari ketemu dengan Duta Besar Arab Saudi. Ngobrolin apa nih Gus? Saya ingin mengajak Saudi untuk mengembangkan peran secara lebih konstruktif dalam mencari jalan keluar dari berbagai macam kemelut internasional, khususnya terkait dunia Islam. Dan Nahdlatul Ulama selama ini sudah berusaha sekuat-kuatnya dalam arena itu. Dan kalau Saudi bersedia, kita bisa kerjasama dan kita bisa ciptakan impact ya, hasil yang lebih besar dari upaya-upaya ini. Duta besar dari semua negara semua minta ada pertemuan dengan PBNU. Perbincangan kita kalau dilanjut 2 jam juga nggak akan selesai ini obrolan. Saya juga sangat senang ngobrol seperti sarapan rohani, Gus, sarapan main yang
yang pikiran kita tuh menjadi terisi. Mungkin kita ingin kawan Susi semua dengar pesan dari Gus Yahya. Apa yang harus kita lakukan nih kawan Susi? Kita ini memasuki masa depan penuh ketidakpastian. Ya. Banyak hal yang kita tidak pernah duga sebelumnya tiba-tiba muncul dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tidak ada orang menyangka akan ada pandemi corona. Kita harus hidup dengan ini sekarang. Sekarang tiba-tiba terjadi, ya walaupun gejalanya sudah lama, tapi meletus dengan mengejutkan ini perang Rusia, Ukraina dan sebagainya. Ini kita mungkin akan lebih banyak lagi hal-hal seperti itu. Orang bilang era disrupsi. Nah, maka kita harus punya basis mentalitas untuk menghadapi semua itu. Menurut saya ada dua hal yang fundamental yaitu bahwa kita ini harus fleksibel dan harus resilient. Jadi harus luwes dan ulet. Kita harus luwes karena keadaan berubah begitu. Kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dalam perubahan yang mengejutkan dari waktu ke waktu. Tapi kita juga harus ulet. Kita tidak boleh putus asa. Kesulitan apapun kita harus cari jalan keluarnya. Dan dalam hal ini yang kita tidak bisa hindari adalah bahwa kita harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa satu kelompok. Mungkin asertif juga harus dimasukkan di situ. Persis. Karena kerjasama itu kan memerlukan assertiveness yang tinggi dari semua pihak. Di tengah dunia global yang cenderung menjadi satu peradaban tunggal di mana batas-batas fisik non fisik semakin tidak relevan. Saya kira kita cuma punya pilihan mau survive bersama atau runtuh bersama. Nah, kawan Susi, saya yakin kita semua bisa melewati pandemi ini dengan baik. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan sampai pandemi ini terlewati. Pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita selalu bersama menanggulangi wabah ini. Dan pasti kita bisa kan Gus? Amin, insya Allah. Salam sehat. Susi cek ombak ke laut saja. Metro TV